Shalom dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah. Kami kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudara di mana saja berada melalui program Rehat, Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Kamis 30 Desember tahun 2021. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita memohon penyertaan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Malam ini kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati kami untuk dapat memahami dan mengerti apa makna firman Tuhan itu bagi kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, lalu berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 13, ayat yang ke-33 sampai 37. Injil Markus pasal 13, ayat 33 sampai 37. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini, Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan malam ini kita akan dengarkan dalam tema berjaga-jagalah. Maapenanda komi. Saudara, hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang kita tidak tahu hal apa saja yang akan terjadi pada jam-jam berikutnya mengenai hidup kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan menuju kehidupan di hari-hari berikutnya? Perumpamaan kali ini menggambarkan kepada kita untuk menjalani kehidupan kita
secara hati-hati dan berjaga-jaga. Ayat 33 bacaan kita. Sebab sang tuan yang meninggalkan rumahnya akan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, dan tidak jelas kapan tuan rumah itu akan pulang. Setiap orang menerima tugas secara khusus. Penunggu pintu diminta supaya berjaga-jaga, sebab tidak diberitahukan kapan waktunya sang pemilik rumah datang, entah waktu senja, tengah malam, waktu ayam berkokok, atau pada pagi hari. Pemilik rumah mengharapkan agar penjaga rumah tidak didapati sedang tidur. Karena pentingnya nasihat ini, maka tuan rumah memberikan peringatan yang berulang-ulang bahwa apa yang kukatakan padamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bagian firman Tuhan saat ini mengajak kita betapa pentingnya membentuk hidup kita tetap waspada dalam segala keadaan. Entah waspada mengenai persoalan iman, ataupun waspada mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita. Karena itu, jangan lengah dan membiarkan kehidupan keseharian kita hidup dalam dosa. Karena kedatangan Tuhan menjadi rahasia yang tidak kita ketahui. Yesus telah berpesan kepada kita untuk terus menjaga kehidupan kita agar tetap percaya kepadanya, karena dialah sang pemilik kehidupan kita dan yang akan datang kembali meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Amin. Firman Tuhan. Saudara, mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hanya karena kasih dan kemurahan-Mu lah ibadah kami malam ini di dalam bersama memuji memuliakan Engkau, merenungkan firman-Mu dapat berjalan dengan baik. Kiranya ibadah kami saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, semakin menumbuhkan iman kami, dan teristimewa firman-Mu yang telah kami dengar tertanam baik dalam hati kami imani, aminkan dan lakukan dalam kehidupan kami. Demikian juga untuk kami semua yang boleh berperan secara aktif dalam pelayanan malam hari ini. Kiranya pelayanan kami pun berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua untuk terus setia melayani Tuhan. Bapa di surga, bersama dengan seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami menyambut dengan rasa syukur dan sukacita setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan kami. Kami saksikan dan kami alami. Tuhan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Tuhan mengaruniakan kepada jemaat-Mu di sini pertambahan usia. Tuhan mengaruniakan keberhasilan dalam berbagai usaha pekerjaan dan berbagai bentuk berkat-berkat Tuhan. Atasnya kami menyambut dengan rasa syukur dan sukacita. Terlebih lagi Tuhan, hari ini bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara kami dan keluarga boleh bersukacita oleh karena Tuhan sudah menambahkan usia mereka setahun lagi. Tuhan sudah menyertai kehidupan rumah tangga mereka setahun yang telah berlalu ini. Bersama Ibu Marta Rante, Alicia Griselola, Bapak Simon, Bapak Daniel Sena, Nixon saudara, dan Bapak Samuel Martin yang hari ini berulang tahun kelahiran. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Engkaulah yang telah menuntun menyertai perjalanan kehidupan mereka sepanjang setahun usia mereka yang telah berlalu. Karena itu harapan kami pun, Tuhan akan menyertainya dalam kehidupan di masa yang akan datang. Berkati dalam setiap usaha kerja, harapan-harapan, pekerjaan dan juga rumah tangga mereka.
juga bersama dengan keluarga Bapak Edward Melolo dan Ibu Herni Alfrianti Pontong, juga keluarga Bapak Serianto Ambalimbong dan Ibu Yuspida Bubun Allo yang hari ini boleh berulang tahun pernikahan. Tuhanlah yang telah menuntun menyertai kehidupan rumah tangga mereka setahun telah berlalu dalam berbagai dinamika kehidupan rumah tangga, sehingga hari ini mereka boleh bersuka cita. Berkatilah rumah tangga mereka Tuhan. Berkati mereka dalam melaksanakan tanggung jawab baik sebagai kepala keluarga pun sebagai ibu rumah tangga. Tolonglah mereka untuk terus dikuatkan, dimampukan dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan dan pergumulan kehidupan. Ya Bapa di surga, bahkan bersama seluruh anggota jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, mensyukuri setiap berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam berbagai bentuk bagi seluruh anggota jemaat-Mu di sini. Karena itu, dengan pengharapan yang sungguh bermohon kepadamu Tuhan, lindungi, sertai dan berkatilah ya Tuhan anggota jemaat-Mu di sini di masa-masa yang akan datang. Karuniakan kesehatan, karuniakan cinta kasih di tengah keluarga mereka masing-masing. Biarlah keluarga mereka hidup dalam damai, hidup dalam sukacita, menikmati limpahan berkat Tuhan, dikuatkan, dimampukan dalam melaksanakan setiap tanggung jawab mereka sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, anak-anak dalam keluarga Tuhan berkati. Usaha pekerjaan mereka Tuhan juga berkati. Mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan, Tuhan tolonglah, tunjukkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang berkenan kepada Tuhan. Juga yang sementara mencari pasangan hidup, Tuhan juga tolong sertai dan lindungilah mereka, sehingga Tuhan menunjukkan pasangan hidup yang sepadan dengan mereka. Bapa di surga, berkati anak-anak jemaat-Mu dalam tumbuh kembang mereka, dalam berjuang merancang masa depan melalui studi. Kiranya anak-anak jemaat-Mu senantiasa bertumbuh dengan baik, bertumbuh fisik, juga bertumbuh secara iman. Bapa di surga, kami mendoakan mereka yang bergumul karena sakit penyakit, entah dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan tolong sembuhkanlah mereka. Mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan hibur, kuatkanlah mereka. Mereka yang bergumul karena menantikan anak di tengah keluarga, mereka yang bergumul karena kebutuhan hidup sehari-hari, mereka yang bergumul karena rela satu dengan yang lain dalam keluarga, oh Tuhan, tolong lindungi dan sertailah jemaat-Mu. Berdoa juga Tuhan untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, semua kepanitiaan bersama dengan para pengerja gereja dan keluarga mereka. Tuhan berkati, setia terus melayani Tuhan. Jemaat ini yang dari hari ke hari semakin bertumbuh di dalam iman. Bapa di surga, mereka dalam masa tua, Tuhan hiburkan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka Tuhan untuk terus menjalani kehidupan dalam hikmat dan kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, berdoa juga untuk pemerintah kami, untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Tuhan sertai dan lindungilah kami. Kiranya suatu waktu pandemi ini dapat berlalu. Kehidupan kami selanjutnya hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan beserta dengan kami dan saudara-saudara kami yang terus setia mengikuti program rehat dari Jemaat Elim Balikpapan di mana saja mereka berada. Ya Tuhan, berkati mereka juga. Bapa di surga, ini doa kami, syukur syafaat kami. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, demikianlah kebersamaan kita dalam program Rehat pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan Shalom.